Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababun na'im wa abada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mufaddal musharrafun wa ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tafaddal ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ahdukum ala ta'atillah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. وقال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال تعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وقال تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, kenikmatan sehat, dan puncak dari segala anugerah itu adalah iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita. Ada orang yang tidak asal dulu masih bersama kita. Hari ini dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang masih hidup namun tidak bisa melangkahkan ke dalam masjid dikarenakan dia sedang sakit atau tidak bisa untuk berangkat menuju masjid ini. Namun ada orang yang masih hidup, ada orang yang sedang sehat, tidak terniat dalam hatinya untuk melangkahkan ke datang ke masjid. Apa sebab? Mungkin tidak ada istiqamah dan niat dalam dirinya untuk bisa hadir majlis Idul Adha di tempat kita ini. Tidak ada niat meskipun itu adalah satu sunnah, kemudian adalah sesuatu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi terhadap hal-hal yang sunnah dia amalkan, apalagi kadang-kadang terhadap hal-hal yang wajib. Maka itu kita syukuri atas semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam ucapan alhamdulillah, dan kita wujudkan dalam praktek anggota badan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha atau Idul Qurban atau hari raya haji, satu makna, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang semua itu berangkat dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim lahir di daerah Babilonia atau kalau hari ini disebut dengan kawasan Persia sekitar Irak dan Iran. Pada masa itu hidup seorang raja yang zalim yang bernama Namrud, dan termasuk di antara kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Namrud adalah bahwa semua orang harus menyembah dirinya. Kalau ada orang yang tidak menyembah dirinya, maka akan dieksekusi dengan dibunuh. Dan selain untuk menyembah dirinya, dia juga memerintahkan rakyatnya menyembah berhala-berhala atau batu-batu. Hiduplah seorang laki-laki yang bernama Azar. Itulah yang menurut banyak riwayat adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sejak kecil Ibrahim telah memprotes itu semua. Dia melawan dirinya sendiri, batinnya bergejolak. Ini sesungguhnya ada sesuatu yang salah di rumah kita ini.
Kenapa ayah memproduksi berhala, kemudian dia sembah? Dia pun keluar pada malam hari untuk mencari sesuatu yang sifatnya transendental, sesuatu yang sifatnya tauhid. Siapa sesungguhnya Tuhan saya? Kata Ibrahim kecil. Dia melihat bintang yang banyak alangkah indahnya. Dia mengatakan, oh mungkin inilah Tuhan. Tak lama kemudian muncullah bulan yang lebih indah lagi dan lebih besar. Dia mengatakan, oh ternyata yang tadi kalah indah, bulan lebih indah. Inilah Tuhan. Manakala esok hari dia melihat matahari terbit dengan cahaya yang indah pula, dia mengatakan, oh mungkin inilah Tuhan. Setelah kemudian dia merenung, ternyata semua itu bukanlah Tuhan. Inilah uhibbul afilin. Aku tidak menyukai sesuatu yang tersirna. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Dia katakan, sesungguhnya aku akan hadapkan diriku ini kepada Allah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, menciptakan matahari dan semua yang ada dalam alam jagat raya ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Kaum muslimin rahimakumullah. Dia menikah dengan Sarah, namun Sarah tidak memiliki anak. Kemudian Sarah sendiri, dia dinikahkan pula dengan seorang pembantu yang bernama Hajar. Dari Hajar inilah lahir seorang anak bernama Ismail. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dari istriku yang pertama aku belum diberi anak, maka janganlah dari yang kedua ini pula. Ismail, dengarkanlah ya Allah dalam bahasa Ibrani. Maka ketika anak itu lahir, dia beri nama dengan nama Ismail. Tak lama kemudian, ternyata Sarah yang sebelumnya mandul ternyata hamil dan melahirkan. Dia pun tertawa dan tersenyum. Tertawa dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ishaq. Maka ia beri namakan nama anak yang kedua itu adalah Ishaq. Namun apa yang terjadi kaum muslimin sekalian? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengirim Hajar dan Ismail yang masih bayi itu ke sebuah tempat biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan yang sangat tandus di sisi Ka'bah yang terhormat. Kaum muslimin, waktu itu Ka'bah sudah ada karena Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, namun tidak begitu tinggi dan dia hancur akibat banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Maka itu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail ingin membangun kembali Ka'bah itu, dalam Al-Quran dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail qawa'ida. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun, meletakkan kembali fondasi Ka'bah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itulah doa yang diucapkan oleh mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak lama dia berada di situ. Diperintahkan kembali untuk berdakwah, tapi bukan ke Babilonia, tapi menuju Palestina. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya yang masih bayi. Dari situlah berawal sejarah haji. Dari situlah semuanya berawal sejarah kurban. Kaum muslimin, ketika anaknya sedang menangis, Hajar bolak-balik di antara dua bukit yang masih tandus saat itu. Itulah bukit Safa dan bukit Marwah. Ingin mencari air, bolak-balik tidak bertemu itu air. Ternyata pada bolak-balik yang ketujuh, di dekat hentakan kaki Ismail yang masih bayi, ditemukan satu mata air yang terus memancar sejak saat itu hingga saat ini, bahkan hingga akhir zaman nanti insyaallah. Itulah yang menjadi nama air Zamzam. Kaum muslimin, sa'i yang berarti ibadah, yang berarti usaha. Seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga. Dia harus berikhtiar, tidak boleh bermalas-malasan. Itulah dicontohkan oleh Ibunda Hajar, ibunya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kita baru tahu di mana ujung takdir kita apabila kita berusaha sekuat tenaga. Maka di ujung ikhtiar ada takdir, di ujung usaha ada hasil. Kaum muslimin, itulah sejarah sa'i yang sampai hari ini umat Islam kalau dia haji atau umrah melaksanakan pula bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Ka'bah adalah tempat yang disucikan, disebut dengan Baitullah. Siang malam kita menghadap kepada Ka'bah.
Kalau kita salat melihat bagaimana bentuk segi empat seperti kudus, dia disucikan dan dia dirindukan. Semua kita merindukan ingin sujud di depan Ka'bah. Dia telah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita sebelum kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa sujud di depan Ka'bah. Kaum muslimin, di antara hikmah-hikmah haji itu yang lain adalah bahwa al-wukuf di Arafah, al-hajj di Arafah, inti daripada haji itu adalah Arafah. Saat itu orang semua pakai pakaian ihram, tidak ada beda antara raja dan hamba sahaya. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Tidak boleh orang memakai pakaian kebesaran, tidak boleh orang memakai pakaian perhiasan, sekaya apapun dia, maka sama semua di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin, ketika berumur lebih kurang 77 tahun, Nabi Ibrahim pun datang kembali menjemput istri dan anak. Ternyata Ismail sudah tumbuh anak-anak yang begitu tampannya. Begitu sampai dia ke rumah di Makkah, malam hari dia bermimpi. Bermimpi bukan yang biasa, tetapi bermimpi menyembelih anak sendiri. Inni arwa fil manam. Aku bermimpi dalam tidur. Anni adbahuka fanzur ma tara. Wahai Ismail, bagaimana pendapatmu tadi malam aku bermimpi itu menyembelihmu? Apa jawab Ismail? Ya, fa'alna tajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai Allah, laksanakanlah, sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Berulang-ulang mimpi 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala mimpi. Maka dia pun besok memantapkan niatnya itu untuk menyembelih Ismail. Apakah benar-benar akan disembelih? Tidak. Allah hanya ingin menguji bagaimana kecintaan Ibrahim yang lama tidak diberikan anak. Setelah diberikan anak, disuruh diangkat di sebuah lembah yang tandus, dia tinggalkan. Setelah lama berpisah pula, berjumpa kembali disuruh disembelih. Apakah dia benar-benar mencintai Allah atau mencintai anak yang dia rindukan itu? Maka Ibrahim pun memantapkan niatnya itu. Iblis pun datang ingin menggodai. Dia datang kepada istrinya, wahai Hajar, janganlah engkau mau anak tersembelih. Engkau lama mengandung, engkau capek melahirkan, engkau bertaruh nyawa, bersimbah darah untuk melahirkan Ismail itu. Jangan kau mau, kau bunuhlah suamimu itu. Tapi ternyata si Hajar pun, Siti Hajar mantap untuk juga bersama-sama dengan suaminya menunaikan apa yang dimimpikan itu. Dia lempar iblis itu dengan batu. Itulah kemudian menjadi sejarah jumlah buku. Ternyata tidak bisa di situ. Dia pun membujuk anaknya Ismail, si iblis itu. Ternyata Ismail mantap, dia lempar pula iblis itu. Itulah yang menjadi sejarah jumlah buku. Dan seterusnya. Terakhir dia menggoda Ibrahim. Ibrahim pun mantap, dia lempar juga iblis itu. Itulah juga apa yang sampai hari ini menjadi ritual jamaah haji kita yang melaksanakan haji. Kaum muslimin rahimakumullah, disembelihlah, dijalankanlah rencana penyembelihan itu. Namun apa yang terjadi sebelum Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, malaikat Jibril datang ingin membawa seekor kibas atau biri-biri yang sehat dan gemuk. Wa fadainahu bi dzikrin azim. Allah gantikan semua itu dengan seekor kibas yang bersih, yang gemuk, yang sehat. Bukan untuk menyembelih Ismail sesungguhnya, tapi untuk memuji bagaimana kecintaan Ibrahim dengan Allah. Apakah bisa mengalahkan kecintaan daripada segala makhluk? Maka itu sampai hari ini kita menyebut Ibrahim Khalilullah. Ibrahim adalah kekasih Allah karena cintanya Ibrahim kepada Allah. Maka itu dibilang dengan nama Ibrahim Khalilullah. Kaum muslimin rahimahullah, berkorban adalah tanda cinta. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada sesama. Karena daging yang kita korbankan itu
kita bagikan kepada kaum sahabat, kepada tetangga, kepada kerabat, dan sebagian juga untuk kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah haji, mengambil hikmah kurban ini, dan kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan daripada segala-galanya. Kaum muslimin rahimahullah, itulah didikan Ibrahim alaihissalam kepada anak Ismail, yang kemudian Nabi Ismail meneruskan zuriat sampai ke bawahnya. Itulah kelompok Arab Mustaqribah yang kemudian melahirkan Quraisy, melahirkan Qusay, melahirkan Abdi Manaf, melahirkan Abdul Muttalib, melahirkan Abdullah, dan dari sulbi Abdullah muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penutup akhir zaman. Didikan Ismail kepada Ishak, dan didikan Ibrahim kepada Ishak juga demikian. Melahirkan Yakub, melahirkan Yusuf, melahirkan nabi-nabi yang lain. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Zakaria, dan Nabi Isa adalah zuriat daripada Ibrahim dari sebelah istri yang bernama Sarah. Kaum muslimin rahimahullah, apa yang kita ambil daripada kisah Ibrahim tadi? Dia mendidik keluarganya dengan kesalehan. Dia memilih bibit atau istrinya yang saleh. Seorang Ismail diletakkan pisau di lehernya, dia serahkan lehernya itu disembelih. Tapi seorang Kan'an, anak Nabi Nuh, ketika terjadi banjir besar, ya bunayya ma'ana, wahai anakku sini, naik ke atas kapal. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku mau naik ke atas kapal, aku ingin berenang ke atas puncak bukit yang tinggi yang menyelamatkan aku dari banjir ini, kata Kan'an. Kan'an ingin diselamatkan, tapi dia tidak mau. Ismail ingin disembelih, dia serahkan lehernya. Siapa yang menjadi itu? Tentu ayahnya. Tapi siapa yang paling berperan? Tentu ibunya. Kenapa Ismail taat? Karena ibunya taat. Kenapa Kan'an durhaka? Karena istri Nabi Nuh juga durhaka. Kenapa anak Nabi Nuh durhaka? Karena istri Nabi Nuh juga durhaka. Jadi benarlah kata Rasulullah SAW, al-ummu madrasatul ula. Ibu atau istri itu adalah madrasah pertama. Sebelum kita masukkan ke TK, ke SD dan seterusnya, didikan itu ada di rumah kita, di lingkungan kita, keteladanan, contoh, uswatun hasanah, semua itu ditiru. Anak-anak kita, mereka lebih meniru tindakan yang kita lakukan dibanding ucapan yang kita suruh atau kita lakukan. Sekali lagi, anak-anak kita suruh berkali-kali, mereka bisa tidak melaksanakan ini, tetapi mereka meniru, mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau ayahnya tidak salat, kalau ibunya tidak sembahyang, mungkin tidak jauh juga buah itu jatuh dari pohon. Tapi kalau ayah itu mencontohkan kebaikan, seperti halnya Ibrahim atau Hajar atau Sarah, maka semua itu dicontoh oleh anak-anak kita semua. Kaum muslimin rahimahullah, demikian mudah-mudahan ada hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-aziz al-ghaffar, khaliqil jannati wan nar, muqawwiril layli 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله يطالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغنا بسيدنا محمد من السلام. اللهم صل على سيدنا محمد على رحم الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الهبور إلى بيت العتيق وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر